Halo Sobat Daring, berjumpa lagi dengan channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang soal request dari seorang teman. Di sini masih dengan topik listrik statis ya. Jadi soalnya begini, dua buah muatan masing-masing 50 mikrokulom dan 24 mikrokulom terpisah pada jarak 100 cm. Hitung gaya tolak pada muatan tersebut jika yang pertama, kedua muatan diletakkan di udara, dan yang kedua, kedua muatan diletakkan dalam muatan dengan tetapan dielektrik sama dengan 5. Oke, pertama-tama kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui dalam soal ini ya. Diketahui, di situ ada muatan Q1. Nah, jadi karena tidak ada tanda minus, berarti kedua muatan ini bermuatan positif ya, 50 mikrokulom, yaitu sama dengan 50 kali 10 pangkat min 6, atau sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 5 kulom. Yang kedua, di situ ada Q2, sama dengan dia juga bermuatan plus ya atau positif ya, sebesar 24 mikrokulom. Atau kalau kita jadikan kulom, jadinya 24 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Kemudian jarak antara kedua muatan di sana, R, diketahui adalah 100 cm atau sama dengan 1 meter. Nah, langsung saja kita akan beralih ke ditanya ya. Untuk yang ditanya, berapakah gaya tolak? Jadi di sini kita membahas tentang gaya Coulomb. Namun kalau kedua muatan diletakkan di udara. Jadi F udara berapa? Kemudian untuk yang B, kalau F-nya itu berada di dalam suatu muatan atau bisa kita katakan berada di dalam suatu bahan ya atau material. Itu berapa? Dengan di situ tetapan dielektrik. Nah, tetapan dielektrik ini bisa kita simbolkan dengan epsilon R ya. Oke, satu lagi diketahuinya kita lengkapi, epsilon R-nya sama dengan 5. Untuk yang A, tentu saja kalau dia berada di udara, ini rumus yang biasanya kita pakai. F sama dengan K Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Begitu ya. Jadi, untuk K di sini nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 5 kali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan 24 kali 10 pangkat min 6 dibagi 1 kuadrat ya. Oke, ini F yang di udara atau FU ya. Oke, kemudian dikalikan hasilnya nanti FU-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 24 itu 120 ya, kali 10 pangkat min 11. Berarti ini jadinya 108 kali 10 pangkat min 1 atau 10,8 Newton. Nah, itulah dia gayanya kalau kedua muatan diletakkan di udara. Jadi, kita gunakan K di situ, konstanta Coulombnya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini untuk yang B, karena di sini ada tetapan dielektrik yang nilainya 5, ada hubungan antara tetapan di dalam satu bahan itu adalah tetapan di ruang hampa atau di vakum dikalikan dengan tetapan dielektrik atau permitivitas relatif namanya. Ya, ini juga tetapan dielektrik disebut juga permitivitas relatif begitu. Sedangkan yang epsilon 0 ini adalah permitivitas di ruang hampa atau vakum. Nah, di sini nilai epsilon 0-nya itu sudah ditetapkan sebenarnya ya, nilainya adalah sebesar 8,85 kali 10 pangkat min 12 gitu. Dengan satuannya meter
pangkat 2 Coulomb pangkat 2 per Newton. Nah, sekarang kita tentukan dulu epsilonnya. Berarti 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikalikan dengan epsilon R-nya adalah 5 ya. Berarti hasilnya 44,25 ya kali 10 pangkat min 12. Nah, untuk itu jika kita ingin mencari nilai F yang ada di dalam bahan atau di dalam muatan itu tadi, sesuai soalnya, maka rumusnya adalah 1/4 pi epsilon dikalikan dengan Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Oke, sekarang 1/4, pi-nya adalah 3,14 ya. Kemudian dikalikan dengan 44,25 kali 10 pangkat min 12. Nah, itu kemudian dikalikan dengan Q1-nya 5 kali 10 pangkat min 5 kali 24 kali 10 pangkat min 6. Kemudian dibagi dengan 1 kuadrat. Sekarang kita kalikan yang atas itu hasilnya adalah 120 kali 10 pangkat min 11 dibagi yang bawahnya ini saya pakai kalkulator ya. Jadi hasilnya adalah 555,78 kali 10 pangkat min 12. Oke, yang saya bagi dulu adalah 120 dengan 555,78-nya. Sehingga hasilnya di sana adalah 0,21, sebenarnya 2159 ya, tapi saya bulatkan jadi 216 saja. Kali 10 pangkat, sisanya berapa ya? Min 11 tambah 12. Berarti pangkat 1. Atau kalau diubah jadi 2,16 Newton. Nah, itu dia. Jadi gaya tolak-menolak pada muatan-muatan jika dia diletakkan di dalam suatu bahan dengan tetapan dielektrik ya. Jadi gayanya akan lebih kecil dibandingkan kalau dia di udara. Kalau dia di bahan hanya 2,16, sedangkan kalau dia di udara itu hasilnya 10,8. Oke, demikian penjelasannya Sobat Daring. Semoga bisa dipahami ya. Dan jika suka, tolong untuk like dan subscribe atau share channel ini ke teman-teman kalian juga. Terima kasih.